Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dimas Aditya Faturrahman dengan NPM 224111008 dari kelas Manajemen 22A. Selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang materi teknik sampling. Selanjutnya, definisi teknik sampling. Teknik pengambilan sampel atau sampling adalah proses dan cara mengambil sampel untuk menduga keadaan suatu populasi. Teknik sampling dibagi menjadi dua jenis, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Selanjutnya, jenis-jenis teknik sampling seperti di bawah ini. Yang pertama, probability sampling. Probability sampling adalah metode pemilihan sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kaidah probabilitas. Dalam kurung, teknik penarikan sampel di mana setiap unsur atau elemen sampling diberi kesempatan yang sama untuk diikutkan atau dipilih dalam sampel. Syarat dalam penarikan sampel probabilitas adalah tersedianya daftar anggota populasi atau daftar unsur atau elemen populasi dalam kurung kerangka sampel atau sampling frame. Yang kedua, non-probability sampling. Non-probability sampling adalah metode pemilihan sampel dari suatu populasi dengan tidak menggunakan kaidah probabilitas. Selanjutnya, probability sampling terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, simple. Caranya dengan mengundi elemen atau anggota populasi dan tabel angka random. Yang kedua, sistemik. Jenis pengambilan sampel probabilitas di mana setiap unit ke dalam daftar dipilih untuk dimasukkan dalam sampel. Ketiga, cluster. Membagi populasi menjadi banyak subgrup di mana setiap subgrup terdiri atas elemen yang sama. Keempat, stratified. Penarikan sampel acak terstruktur dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut strata. Lalu suatu sampel dipilih dari masing-masing stratum. Selanjutnya, macam-macam non-probability sampling. Yang pertama, haphazard, yaitu mengambil sampling tanpa memperhitungkan derajat kepresentatifannya, tetapi lebih kepada kenyamanan peneliti. Yang kedua, snowball atau kuota. Satuan sampling dipilih atau ditentukan berdasarkan informasi dari responden. Yang ketiga, purposive atau judgment, yaitu satuan sampling dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Selanjutnya, tujuan pengambilan teknik sampel. Teknik pengambilan sampel memiliki tujuan antara lainnya adalah mendapatkan data yang relevan dengan penelitian. Yang kedua, memberikan informasi yang terkait dengan populasi. Yang ketiga, dijadikan acuan untuk mengambil kesimpulan, saran, dan keputusan setelah penelitian dilakukan. Selanjutnya ialah langkah teknik sampel. Untuk menentukan sampel mana yang harus dipilih ketika melakukan penelitian, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Di antaranya, memahami definisi dari populasi yang diamati, membuat kerangka sampel, menentukan jenis teknik sampling yang tepat sesuai dengan penelitian, melakukan pengumpulan data, memeriksa hasil pengumpulan data yang diambil dari sampel. Teknik pengambilan sampel ini menjadi hal yang penting saat ingin melakukan penelitian, sebab hasil penelitian tersebut bisa digunakan secara umum untuk seluruh masyarakat. Kesimpulannya ialah teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.